Oke teman, jadi terakhir kan gua ada sempat update tentang Bitcoin kalau misalkan kita udah kembali teredam lagi setelah ada satu candle up sampai 41.600 ya. Jadi kemarin update kemarin kan yang satu ini, terus habis itu kita udah naik pelan-pelan dan memang di video kemarin persis gue juga ada prediksi kayaknya kemungkinan besar kita bakalan fill in the gap ini teman-teman ya. Jadi kita bakalan fill in gap ekor ke atas ini dan saat ini kita udah fill in the gap teman-teman ya. Kita udah balik lagi ke atas sama seperti yang gue bilang kemarin kalau misalkan kita balik ke atas kemungkinan sih gue bakalan buka trade baru lagi gitu. Jadi di sini persis gue akan buka satu trade lagi teman-teman ya. Gue akan buka short lagi dengan leverage 15 kali di sini ya. Jadi ini yang apa yang gue lakukan aja gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kalian pengen ikutan atau enggak itu ya kalian yang tentukan sendiri. Kalian lakukan riset kalian sendiri lagi. Dan ini adalah untuk TP dan SL gue. Jadi gue membuka trade ini di BingX teman-teman ya. Salah satu platform yang gue rekomendasiin buat pemula karena mereka di sini ada fitur copy trade ya. Kalian bisa lihat sejarah trader masing-masing di sini ada banyak banget trader ya. Kalian bisa cek semenjak sebulan terakhir apakah mereka profit atau tidak, profit rate mereka berapa selama 3 bulan terakhir, apakah mereka konsisten profit atau tidak, semuanya ada di profil mereka di sini ya. Menurut gue platform ini cocok banget buat yang sibuk kerja juga, bagi yang nggak sempat mantengin grafik setiap saat. Karena kalau misalnya kalian sudah copy trade gitu ya, kalian sudah klik copy atau klik follow salah satu trader, nanti kalau misalkan mereka buka posisi, kita akan keikutan. Kalau misalkan mereka tutup, kita juga akan keikutan. Jadi benar tinggal deposit duit doang, lalu tinggal klik follow aja. Kalau misalkan profil resiko mereka kalian nggak cocok, mungkin kalian bisa pindah ke trader yang lain juga. Jadi mungkin bagi yang tertarik bisa langsung join aja, link BingX ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa dapatkan bonus sampai $120 menggunakan link khusus dari gua. Selain itu saat ini gue sedang mengadakan kampanye deposit. Kalau misalkan kalian deposit 100 USDT, kalian akan mendapatkan 20 USD. Ini hanya berlaku sampai nanti 23 Maret. Selain itu, link khusus dari gue ini juga akan membuat kalian otomatis menjadi salah satu partisipan ya di dalam kompetisi trading yang gue adakan rutin ya. Dan biasanya gue giveaway senilai 7-10 juta rupiah secara USDT ya, secara cash kepada pemenang kompetisi trading gue ya, yang pasti menggunakan referral gue. Jadi memang persis di video kemarin ketika harga Bitcoin tuh masih ada di level 39.000 ya. Jadi persis kemarin kan masih ada seperti ini teman-teman ya, grafiknya kita baru didam seperti ini. Dan gue memang ada bilang ada potensi kita fill ekor ke atas ini teman-teman ya. Ada potensi kita naik lagi balik mendekati. Seenggaknya kalau misalkan nggak persis sama, at least mendekati di level ekor ke atas ini. Mungkin gue bakalan buka posisi lagi gitu. Gue bakalan buka trade lagi gitu. Dan itu yang exactly gue lakukan saat ini gitu ya. Gue membuka trade lagi. Kalau misalkan enggak teman-teman ya, jadi kalau misalkan dia nggak sentuh ini ya, artinya kan dia udah turun teman-teman dari sini dia udah turun ke bawah dan itu nggak terjadi. Di situ gue nggak akan buka trading lagi teman-teman. Jadi gue nggak akan buka posisi trading baru gue lagi gitu. Paling ya gue cuma nunggu kalau misalkan let's say BTC ke level 35 atau ke level 34 gitu ya, baru gue coba long lagi dengan SL di level 328 gitu ya. Cuman ya ternyata kita naik lagi balik ke atas ya, dimana gue bilang kalau misalnya kita balik ke atas ya gue bakalan buka trade baru lagi. Dan ini terjadi persis teman, dan kalau misalnya kalian melihat SL-nya tuh kenapa berada di level 42.600 sih teman ya. Jadi gue ingin teman tuh kayak perhatikan dengan apa skema Bitcoin DAM yang terjadi di bulan Mei gitu ya. Jadi ini kan gue selalu mengaitkan bahwa DAM yang di bulan November Desember ini agak mirip dengan yang terjadi di bulan Mei gitu ya. Dan saat ini posisi kita itu menurut gua ada di posisi, jadi ini kan di tanggal 16 Maret teman-teman ya. Ini menurut gua kita saat ini posisi yang satu ini ya, skenario yang satu ini kan juga udah berjalan selama sebulan lebih ya. Jadi sama persis dari sini, dari bulan Mei ini juga sebulan lebih, ini udah masuk ke hitungannya bulan Juli gitu ya. Jadi saat ini gua sedang melihat ini tuh kita berada di forma descending triangle pattern seperti ini teman-teman ya. Nah, kalian perhatikan rata-rata kecenderungannya memang dia itu break ke bawah gitu ya. Pola dari segitiga descending ini biasanya dia break ke bawah, dan memang kalian lihat dia memang break ke bawah sebelum dia langsung mantul balik ke atas lagi dengan sangat keras gitu. Nah, itu yang at least gue lihat saat ini juga sedang terjadi gitu ya. Jadi pola yang sama persis teman, descending triangle yang sama persis di sini ya. Mungkin gue ubah ke 4 jam aja biar gampang dilihat. Nah, kalian lihat sama persis di sini. Forma descending triangle, meskipun di sini ada break sedikit, tetapi ini tuh masih lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya teman ya. Jadi yang sebelumnya kan ini yang pertama teman, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga gitu.
Jadi pola descending seperti ini dengan support lainnya tuh ada di sini teman-teman ya. Jadi format descending triangle yang sama persis dengan yang ini hasilnya break ke bawah. Ini kita nggak tahu, tetapi rata-rata cenderung pola ini tuh biasanya 60-70% hasilnya adalah break ke bawah gitu. Dan kita baru persis menyentuh pola yang satu ini lagi. Apakah kita bakalan turun atau tidak? Itu sebabnya kenapa gua setel stop lossnya ada di level 42.6. Karena kalau misalnya kalian perhatikan, ini yang pertama teman-teman ya, lalu ini yang kedua di sini ya, dan ini yang ketiga teman. Jadi kan makin lama tuh kan makin turun teman ya. Ini persis skenario yang terjadi di bulan Juni ya, akhir Juni sampai pertengahan Juli. Dan ini juga persis terulang lagi teman-teman skenario ini di bulan Maret tahun 2022 gitu. Jadi untuk memainkan pola ini, yang ini teman-teman ya, yang satu ini, yang kita lihat di level 41.100 saat ini untuk Bitcoin, itu nggak boleh melebihi yang kedua ini teman-teman ya. Kalau misalkan dia pump teman, dia pump melebihi candle yang satu ini yang ada di level 42.600. Jadi kalau misalkan let's say Bitcoin naik lagi gitu ya, melewati yang kedua ini teman-teman ya, melewati tertinggi yang kedua ini di tanggal 9 Maret, itu kemungkinan besar descending triangle ini udah nggak berperan gitu. Kemungkinan itu adalah reversal gitu ya. Jadi kemungkinan besar kita udah bakalan ke level 44 atau bahkan break new all time high ya ke level 50.000 gitu. Jadi untuk memainkan peran ini, yang ketiga ini tuh nggak boleh lebih tinggi daripada yang kedua ini gitu ya. Jadi itu kalau misalkan selama yang ketiga ini nggak lebih tinggi dibandingkan yang kedua, ini masih bisa bearish buat Bitcoin gitu. Jadi pola ini masih bisa berjalan gitu ya. Hasil breakdown ini masih bisa terjadi. Ini juga sama persis kita lihat contohnya di tanggal 11 Juli gitu ya. Akhir Juni tanggal 11 Juli. Kalian perhatikan yang ketiga ini kan nggak melebihi yang kedua ini gitu ya. Jadi yang ketiga ini kan kita cuman sempat sentuh 34.500 gitu. Jadi yang tertinggi kedua ini kan 35.800 ya. Jadi kan kalian perhatikan kita yang ketiga ini nggak pernah melebihi yang kedua ini. Itu sebabnya kenapa hasilnya juga adalah break ke bawah. Jadi untuk memainkannya seperti itu teman-teman. Itu sebabnya kenapa stop loss gue itu ada di level yang kedua ini. Karena kalau misalkan dia naik sampai yang melebihi yang kedua ini, kemungkinan besar udah bakalan terjadi reversal pada Bitcoin. Dan ibaratnya forma descending triangle ini udah nggak berperan gitu, udah nggak valid. Jadi ya gue tetap respect apapun yang terjadi gitu teman-teman ya. Whether hasilnya adalah break ke atas, ya kita udah set stop loss di sini ya. Paling lossnya itu sekitar berapa 50% sekian. Tetapi kalau misalnya kita menyentuh TP kita yang ada di 35.600 teman-teman ya, itu akan menyentuh profit rate 200%. Di sini kalian bisa lihat ya. Nah, ini estimasi profit rate 200% dengan stop loss di sekitar 50%. Dan ini gue juga main kecil-kecilan doang, cuman main 50 USD. Dan teman-teman bisa lihat ya dari sini teman-teman ya, kalau misalnya kita ukur sampai ke level breakdownnya gitu ya. Ini sama persis teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Targetnya tuh ada di level 29.300, setelah itu langsung pump. Jadi kan polanya kita ambil dari sini teman-teman, dari paling atas dan paling bawah supportnya, terus kita tinggal ukur ke bawah gitu ya dari pola breakdownnya. Dan ini kita temukan di level 29,5, itu persis banget, setelah itu kita langsung naik. Nah, kalau yang saat ini gimana? Kalau yang saat ini kita lihat dari atas sini berarti ya, dari atas ini ke bawah, terus kita ukurnya ke pola breakdown di sini ya. Nah, ini sebenarnya ada di level 31 sekian gitu. Cuman di sini gua ambilnya itu paling ya di level 356 juga, karena memang di sini ada apa ya? Ada BB bawah gitu di sini ya, ada BB bawah time frame 1 hari. Ya udah di sana gue mungkin bakalan take profit aja. Jadi mungkin nggak akan persis sesuai garis yang satu ini, teman. Jadi paling kurang lebih itu aja di sini teman-teman ya, untuk sampai saat ini kita masih berada di pola descending triangle ini. Kalau misalnya Bitcoin bakalan lanjut bullish ya berarti dia bakalan break di atas 42.600 ini. Mungkin di sana gue bakalan lebih bullish buat Bitcoin gitu ya, meskipun untuk mengkonfirmasi ya kita harus melewati all time high yang ada di level 45.000 ini. Ketika kita sudah break gitu ya, setelah itu kita retest lagi, kita koreksi sedikit. Mungkin di sana gue bakalan buka posisi long. Nah, tapi selama itu nggak terjadi, berarti artinya gue masih di dalam posisi short gue, yaitu gue akan memainkan satu pola ini teman-teman ya. Jadi kurang lebih itu aja teman untuk video kali ini ya. Semoga untuk video kali ini bisa membantu analisanya, dan seperti biasa sampai jumpa di next video. Dadah.